Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain kehilangan anak semata wayangnya karena ulah manusia berhati iblis. 3 dukun sakti menganggap nyawa manusia hanyalah tumbal untuk kekuasaan. Tapi mereka lupa, anak yang mereka santet adalah darah daging seorang kiai sakti. Dan balas dendam akan datang dari arah yang tak mereka duga. Inilah kisah menggetarkan saat seorang kiai menanggalkan jubah kehormatannya, menyamar menjadi tukang kebun dan menebar maut kepada para pelaku santet keji. Jangan pernah remehkan orang tua yang kehilangan, apalagi kalau ia punya ilmu dari langit. Desa Karangjati, sebuah dusun kecil yang tenang di lereng perbukitan Wonosari, selama ini dikenal sebagai kampung religius. Di sana berdiri sebuah pesantren kecil bernama Darussalamul Falah, diasuh oleh seorang kiai sepuh bernama Kiai Haji Wasito. Ia bukan sekedar ulama, tapi juga dikenal sebagai penjaga batas spiritual desa, tempat orang datang mengadu saat dihantui gangguan makhluk halus atau diserang ilmu hitam. Selama bertahun-tahun, Kiai Wasito menjaga kesucian desa dari serangan ilmu hitam yang merajalela dari desa-desa tetangga. Tapi kehidupan spiritualnya yang damai berubah menjadi mimpi buruk saat putri sematawayangnya, Aisyah Nur Rohmah, ditemukan tewas di kamar pesantren dengan kondisi mengerikan. Pagi itu, hari Kamis Wage, langit tampak kelabu sejak subuh. Aisyah tak keluar dari kamarnya untuk mengajar santri putri seperti biasa. Salah satu santriwati, Laila, mengetuk pintu kamar Aisyah berkali-kali tanpa respon. Saat pintu didobrak, seisi pondok menjerit histeris. Tubuh Aisyah terbujur di atas sajadah mengenakan mukena putih yang terbakar sebagian di bagian dada. Wajahnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Matanya terbuka lebar, membelalak menatap langit-langit. Lidahnya menjulur panjang berwarna biru kehitaman. Di sudut ruangan tercium aroma kemenyan pekat bercampur anyir darah. Tak ada luka luar, tak ada tanda kekerasan fisik. Tapi ruangan itu seperti baru saja menjadi medan perang gaib. Santri-santri menjerit, sebagian pingsan. Kiai Wasito berlari masuk dengan tubuh gemetar. Tangisnya pecah seketika. Ia peluk jenazah putrinya yang sudah kaku dan dingin. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Sosok yang selama ini menjadi cahaya hidupnya, satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah istrinya wafat 5 tahun lalu, kini terbujur dalam kondisi yang tak bisa dijelaskan secara medis. Tim medis dari Puskesmas Karangjati hanya bisa menggeleng. Kemungkinan serangan jantung mendadak atau reaksi alergi parah, kata mereka, menolak melakukan otopsi karena Kiai Wasito menolak. Ia tahu ini bukan penyakit, bukan juga kematian wajar. Ini santet. Kiai Wasito memang tak langsung mengungkapkan dugaannya, tapi di dalam hati ia tahu persis apa yang sedang ia hadapi. Selama berminggu-minggu sebelum kematian Aisyah, Kiai Wasito kerap bermimpi buruk. Ia melihat sosok ular hitam merayap masuk ke kamar Aisyah dan mendengar suara anak kecil menangis dari arah genteng. Seekor burung hantu bertengger di pohon beringin depan rumahnya 3 malam berturut-turut. Dan Aisyah sempat mengeluh sering mimpi berada di dalam rumah tua yang terkunci dari luar. Tanda-tanda itu semuanya dikenal Kiai Wasito. Ia mengajarkan ilmunya kepada para santri. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa serangan itu akan begitu langsung dan mengenai putrinya sendiri. Malam setelah pemakaman Aisyah, langit Karangjati diguyur hujan deras. Kiai Wasito duduk diam di serambi pesantren, menatap kosong ke pekarangan. Di depannya,
bekas sajadah Aisyah masih terbentang, basah oleh hujan dan air mata. Ia tak makan, tak bicara, hanya zikir dalam hati yang masih menyala. Namun saat malam semakin larut, Kiai Wasito mengambil langkah pertama menuju perjalanan yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Ia masuk ke dalam kamar santri, membuka lemari tuanya yang penuh debu. Dari balik tumpukan kitab kuning, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu bertuliskan huruf Arab gundul. Di dalamnya terdapat benda-benda yang sudah puluhan tahun tak disentuhnya. Tasbih hitam dari batu obsidian, cincin akik hijau pemberian gurunya di Jombang, dan sebuah kitab rahasia berisi mantra-mantra pelindung warisan gurunya terdahulu. Ia buka kitab itu pelan. Angin malam berhembus makin dingin. Di halaman, seekor kucing hitam mendengkur pelan, lalu pergi menjauh begitu Kiai Wasito mulai membaca bait-bait mantra pengusir santet dari halaman pertama. Malam itu juga, ia memulai tirakat 7 hari 7 malam. Ia menyendiri di musola belakang, hanya makan segenggam nasi dan air putih sekali sehari. Setiap malam, ia memohon petunjuk. Dan pada malam ketiga, saat ia tengah sujud panjang dalam tahajud, ia mendengar suara itu. "Wasito, anakmu bukan mati karena ajal. Ia dipetik sebagai tumbal. 3 yang melakukannya. Mereka ada di balik batas hutan, bernapas dengan bau darah, menari dalam asap kemenyan. Waktumu telah tiba." Suara itu berasal dari sosok gurunya yang sudah wafat puluhan tahun lalu, datang dalam mimpi dan zikir. Kiai Wasito terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh peluh, tapi matanya penuh nyala kemarahan. Ia tahu sekarang, Aisyah bukan mati karena takdir, tapi direnggut sebagai tumbal dalam ritual santet oleh 3 dukun sakti yang beroperasi dari luar desa Karangjati. Mereka dikenal oleh sebagian warga, tapi tak pernah tersentuh karena kekuatan ilmu hitam mereka teramat keji. Mbah Lodra dari desa Gondang Legi, Ki Kasiman dari Ngelarangan, dan Dukun Wijil dari dusun terpencil bernama Gedangan Lor. Ketiganya selama ini menjaga kekuasaan mereka dengan tumbal manusia, dan kini mereka telah menyentuh anak dari kiai yang salah. Namun Kiai Wasito bukan tipe orang yang akan menyerang dengan amarah membabi buta. Tidak, ia tahu bahwa kekuatan para dukun itu terlalu besar untuk dilawan dengan terbuka. Ia tak mau membuat desa Karangjati porak-poranda karena perang spiritual antar kekuatan gaib. Ia memilih jalan sunyi. Pagi harinya, dengan wajah tertutup sorban lusuh, Kiai Wasito meninggalkan pesantren. Ia pamit kepada para santri untuk berziarah dan memperdalam ilmu ke pelosok. Namun dalam diam, ia menuju dusun tetangga, mengenakan pakaian compang-camping dan memperkenalkan dirinya sebagai Pak To, seorang duda tua yang mencari pekerjaan serabutan. Ia ditawari pekerjaan sebagai tukang kebun di rumah kepala dusun Ngelarangan, tak jauh dari tempat tinggal Ki Kasiman, dukun pertama dalam daftar. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya lelaki renta itu. Tak ada yang curiga bahwa tukang kebun berwajah tenang yang rajin menyiram tanaman itu adalah Kiai Wasito, ulama sakti yang kini menyamar demi satu hal: balas dendam kepada mereka yang telah mengambil nyawa Aisyah. Dan disinilah perjalanan pembalasan itu dimulai. Dusun Larangan, tempat Kiai Wasito kini tinggal sebagai Pak To, si tukang kebun, tampak biasa saja di mata orang awam. Namun di balik kedamaiannya, dusun ini menyimpan bau busuk ilmu hitam yang tak kasat mata. Angin yang bertiup setiap sore membawa aroma menyan terbakar. Pohon-pohon di tepi jalan sering berubah arah seolah menyambut sesuatu yang tak terlihat. Dan warga, meski ramah, tak pernah menyebut satu nama pun dengan suara keras setelah matahari tenggelam. Nama itu adalah Ki Kasiman.
dukun santet tua yang bermukim di tengah hutan bambu arah selatan dusun. Rumahnya dikelilingi pagar dari tengkorak ayam dan potongan kain kafan. Menurut cerita warga, tak satu pun pencuri yang berani mendekat ke rumahnya karena pernah ada maling yang ditemukan mati dengan mata melotot, tubuh kaku sambil mencakar tanah sendiri. Dan yang paling menyeramkan, Ki Kasiman dikenal mampu mematikan orang hanya dengan nama dan segenggam tanah kuburan. Kiai Wasito mengawasi dari kejauhan. Tiap pagi ia bekerja membersihkan halaman rumah kepala dusun, menyiram bunga, memotong ranting, dan mengangkut daun kering. Tapi sesekali ia berhenti dan menatap ke arah hutan, tempat Ki Kasiman tinggal. Tak ada satupun warga yang berani ke sana, tapi ia tahu itulah awal dari rantai kematian Aisyah. Dari tirakat dan penglihatan yang ia alami selama 7 malam sebelumnya, Kiai Wasito menemukan bahwa Ki Kasiman bukan bekerja sendiri. Ada 2 dukun lainnya yang membentuk semacam segitiga ilmu hitam yang bertugas menebar teror di wilayah selatan Wonosari. Mereka bukan sekedar paranormal kampungan, tapi 3 sekutu yang melakukan perjanjian berdarah sejak 3 dekade lalu. Yang pertama adalah Mbah Lodra, dukun penguasa desa Gondang Legi. Konon ia pernah mati 2 kali. Saat ia dibakar massa karena dituduh mencuri anak, jasadnya tak ditemukan, hanya tersisa abu yang bergerak sendiri. Tiba hari kemudian, ia muncul kembali di pemakaman desa, tertawa keras dengan wajah penuh luka bakar yang belum sembuh. Sejak itu, orang-orang hanya menyebut namanya dengan bisikan. Ia dikenal dengan keahliannya mengunci nyawa. Orang yang dikuncinya tidak bisa mati meski tubuhnya hancur dan akan terus tersiksa sampai disembelih oleh arwah peliharaannya. Yang kedua, Dukun Wijil, penghuni dusun Gedangan Lor, wilayah paling terisolasi di balik hutan lebat dan jurang curam. Dukun satu ini dijuluki penanam mayat karena setiap malam Jumat Kliwon, ia diyakini menanam sesuatu di pekarangan orang-orang yang hendak dijadikan korban. Anehnya, tanah bekas galiannya selalu bersih, seolah tak terganggu. Tapi esoknya penghuni rumah tersebut akan mulai mengalami teror. Ada tangan yang muncul dari lantai kamar, suara anak kecil menangis dari sumur, atau binatang mati tergantung di depan pintu. Banyak warga percaya Dukun Wijil tak memiliki bayangan saat siang hari. Ketiganya, menurut bisikan dari mimpi Kiai Wasito, telah melakukan ritual pemanggilan kekuatan baru. Mereka butuh tumbal dengan aura bersih dan darah suci. Dan tak ada yang lebih cocok dari seorang perempuan muda, rajin sholat, hafal Al-Quran, dan putri seorang kiai besar. Aisyah adalah sasaran sempurna. Dalam ritual itu, Aisyah dijadikan pusat pengikat antara 3 kekuatan mereka. Dengan membunuhnya melalui santet tingkat tinggi, ketiga dukun itu menyatukan kekuatan mereka untuk menguasai wilayah spiritual di selatan Wonosari. Tumbal bukan sekedar korban, tapi segel jiwa yang membuat kekuatan mereka tak bisa diganggu. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Ayah Aisyah masih hidup dan ia tak akan tinggal diam. Malam-malam pertama Kiai Wasito di rumah kepala dusun adalah masa pengamatan. Ia memperhatikan pola para dukun. Ia tahu Ki Kasiman biasa keluar rumah sekitar jam 3 dini hari untuk menanam sesaji di 4 sudut dusun. Mbah Lodra biasanya memanggil murid-muridnya setiap malam Jumat Legi. Sementara Dukun Wijil hanya terlihat saat kabut pagi menutup lembah. Tapi tidak mudah mendekati mereka. Sekali salah langkah, bukan hanya dirinya yang celaka, seluruh warga bisa terkena imbasnya. Maka Kiai Wasito mulai dengan hal kecil, mengirim gangguan balik. Ia tanam potongan ayat Al-Quran yang sudah dibungkus kain kafan putih ke pekarangan rumah Ki Kasiman.
Setiap dini hari, ia berdiri diam di bawah pohon terembesi depan rumah dukun itu, membaca ayat kursi tanpa suara. Ia hanya butuh waktu, dan waktu itu akan datang dengan sendirinya. 3 hari setelah ia mulai gangguan kecil itu, Ki Kasiman mengalami keganjilan. 2 ayam hitam peliharaannya mati mendadak. Air kolam tempat ia biasa menyucikan keris menjadi keruh berwarna merah darah. Dan malamnya, ia mimpi didatangi sosok anak perempuan berpakaian putih yang menatapnya tanpa berkedip. Ki Kasiman mulai resah. Namun, dalam rapat rahasia di tempat Mbah Lodra, 3 dukun itu sepakat bahwa ada angin asing di antara mereka. Mereka tak tahu siapa tapi merasakan bahwa kekuatan gaib yang selama ini mereka kuasai mulai terganggu. Dukun Wijil bahkan mencium bau daun sirih terbakar tiap malam, tanda bahwa ada seseorang yang sedang membuka pagar gaib di sekitar mereka. Kita harus mencari sumbernya sebelum segel tumbal ini melemah, kata Mbah Lodra dengan suara parau sambil menggenggam cincin bertuah dari tulang manusia. Tapi mereka tak sadar bahwa musuh mereka sudah dekat. Pak To, si tukang kebun tuah yang mereka anggap tak lebih dari bayangan di balik pepohonan, diam-diam menanam ranjau spiritual satu persatu. Ia tak bergerak tergesa. Ia tahu ilmunya tak lagi sekuat saat muda, tapi ilmu yang dilandasi niat suci dan dendam seorang ayah tak akan kalah oleh mantra setan. Di kamarnya yang sempit, Pak Tom membuka kitab tua milik gurunya. Ia mulai mempersiapkan jebakan gaib pertama, ditujukan untuk Ki Kasiman. Ia tahu siapa yang paling dulu harus dilumpuhkan. Dan malam Jumat depan akan menjadi awal kehancuran para pemuja darah. Pagi di dusun Ngelarangan selalu diselimuti kabut tipis, seolah ada tabir yang menyembunyikan sesuatu dari mata manusia biasa. Tapi bagi Kiai Wasito, yang kini menyamar sebagai tukang kebun tua bernama Pak To, setiap tetes embun adalah isyarat. Ia tahu tanah yang dipijaknya telah lama diracuni energi negatif, dan ia secara perlahan mulai menanam benih kebalikannya, cahaya spiritual. Hari-harinya diisi dengan rutinitas sederhana. Ia memotong rumput halaman, menyapu pekarangan, dan menyiram tanaman di rumah kepala dusun Larangan, Pak Burhan. Di mata orang awam, Pak To tak lebih dari orang tua kampung biasa, pendiam, sabar, dan tidak banyak bicara. Tapi siapapun yang cukup peka akan merasakan getaran aneh tiap kali ia lewat. Aura tenangnya seperti mendistorsi suasana, dan binatang-binatang sekitar seolah menghindar tanpa sebab. Namun malam adalah cerita berbeda. Begitu azan Isya selesai berkumandang dari masjid dusun, Pak To mengunci pintu bilik tempat tinggalnya di belakang rumah Pak Burhan. Ia membentangkan sajadah usang menghadap barat dan mulai membaca zikir yang bahkan tak dikenal dalam wirid umum. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, tapi udara sekitarnya bergetar halus. Setelah tahajud, ia menyalakan dupa dari bahan akar kayu langka yang dibawanya dari pondok, lalu membuka kitab pusaka bertuliskan tangan gurunya, Mbah Mahfuz Al-Banyumas. Kitab itu bukan kitab sembarangan. Di dalamnya terdapat amalan khusus untuk mematahkan santet tingkat tinggi, termasuk metode membalik mantra yang sudah mengikat jiwa tumbal. Tapi ilmunya bukan ilmu yang bisa sembarangan digunakan. Harus dilakukan di titik tertentu, waktu tertentu, dan di bawah niat yang benar. Dan Pak To telah menyiapkan semuanya. Di malam Jumat itu, ia membawa 3 benda ke pinggir hutan tempat Ki Kasiman biasa menanam sesaji. 1. Tanah bekas sujud terakhir Aisyah. 2. Segenggam daun bidara muda yang ia sirami dengan air doa selama 7 hari. 3. Potongan rambut Aisyah yang ia simpan sejak kecil. Ia menggali tanah di bawah pohon waru besar yang dikenal sebagai tempat favorit Ki Kasiman meletakkan sesajinya.
Di sanalah Pak To menanam benda-benda itu sambil membaca mantra pembalik niat. Tujuannya bukan membunuh Ki Kasiman secara langsung, tapi membalikan energi santet yang ia kirim ke Aisyah agar kembali ke pengirimnya. Proses ini tak mudah. Ia harus berdiri dalam posisi tertentu, tak boleh bergerak selama membaca ayat-ayat penjebol hijab selama 99 kali. Dan jika ada gangguan, ritual akan gagal total. Malam itu langit cerah, angin hening. Tapi tepat saat ia menyelesaikan bacaan ke-70, seekor burung hantu besar menukik dari atas pohon dan menjerit tepat di atas kepalanya. Tanda bahwa pelindung gaib Ki Kasiman mulai sadar. Pak To tetap berdiri tegak. Bibirnya terus bergerak membaca zikir. Matanya memejam, telinganya tak peduli pada suara apapun. Burung itu terdiam, dan di kejauhan, dari arah rumah Ki Kasiman, terdengar gonggongan anjing yang berubah menjadi lolongan panjang, suara yang dikenal sebagai tanda pecahnya pagar gaib. Pukul 3 dini hari, Ki Kasiman terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat. Di atas dadanya berdiri seekor ular hitam. Lidahnya menjulur-julur ke wajahnya. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba ia merasa paru-parunya seperti ditekan dari dalam. Ia mencakar lehernya sendiri, berusaha bernapas, tapi justru darah yang keluar dari mulutnya. Istrinya yang mendengar suara gaduh menemukan Ki Kasiman terduduk di sudut kamar. Matanya melotot kosong, tak mampu bicara. Dokter dusun didatangkan. Katanya Ki Kasiman mengalami stroke mendadak. Tapi warga tahu, ini bukan stroke biasa. Beberapa hari setelahnya, warga menyebarkan kabar bahwa Ki Kasiman lumpuh sebagian tubuhnya dan mulutnya hanya bisa menyebut satu kata berulang-ulang. Balik, balik, balik. Pak To hanya senyum kecil mendengar kabar itu dari ibu-ibu tetangga dapur. Ia menyiram tanaman seperti biasa, lalu menatap langit yang mulai mendung. Baru satu, gumamnya pelan. Namun identitas Pak To mulai menjadi bisik-bisik kecil di antara orang-orang yang peka. Beberapa warga yang datang ke masjid malam Jumat merasa mengenal sorot mata itu. Seorang pedagang kemenyan dari Pasar Wonosari mengaku melihat Pak To membaca ayat-ayat tertentu yang tak diketahui oleh orang awam. Tapi setiap kali ditanya, Pak To hanya tertawa kecil, menjawab dengan kalimat, "Saya cuma tukang kebun, Bu. Kalau tahu cara mengusir ulat, itu karena saya pernah belajar tanam tanaman." Kiai Wasito tahu waktunya masih panjang. Dua dukun lain masih hidup. Tapi ia tak bisa sembarangan lagi. Kini Ki Kasiman pasti telah mengirim pesan kepada sekutunya, Mbah Lodro dan Dukun Wijil, bahwa ada kekuatan gaib asing yang mulai mengusik mereka. Mereka tak tahu bahwa kekuatan itu telah lama hidup, tapi baru sekarang keluar dari bayang-bayang. Malam-malam berikutnya, Pak To mulai mempersiapkan jebakan kedua. Target berikutnya adalah Mbah Lodro, dukun tua dengan ilmu pengikat nyama yang lebih kuat dari Kasiman. Tapi kali ini medan tempurnya akan berbeda. Ia harus keluar dari larangan, menyusup ke desa Gondang Legi, wilayah yang dijaga ketat oleh para murid Mbah Lodro. Sebelum berangkat, Pak To kembali membuka kitab tuanya. Ia membaca dengan pelan, lalu mengusap sajadah Aisyah yang selalu ia simpan dalam ransel kecilnya. "Doakan Abah, Nak. Ini belum selesai." Dan angin malam yang lewat di jendela biliknya membawa bau melati samar. Aisyah mendengar. Ia belum benar-benar pergi. Kabar tentang lumpuhnya Ki Kasiman menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Dusun Nglarangan yang selama ini hidup dalam ketakutan terhadap sang dukun, tiba-tiba gempar. Orang-orang yang dulu hanya berani menyembah dalam diam, mulai berbicara pelan di sudut-sudut warung kopi. Mungkin ada yang lebih sakti darinya? Atau mungkin tumbalnya kurang?
Namun yang paling gelisah bukan warga, melainkan dua orang, Mbah Lodra dan Dukun Wijil. Malam itu, 3 hari setelah Ki Kasiman lumpuh, Mbah Lodra duduk dalam gelap di tengah pendopo rumahnya di Desa Gondang Legi. Di hadapannya, 3 muridnya tengah bersila. Tubuh mereka menggigil meski tidak ada angin. Lodra menyalakan dupa tebal sambil membaca mantra dari mulut tanpa suara. Namun, dari raut wajahnya, ketegangan terlihat jelas. "Pagar kita mulai retak," katanya lirih. Matanya menerawang pada asap dupa yang membentuk sosok perempuan muda berselendang putih. Sosok itu terus menatap Lodra tanpa berkedip. Matanya kosong. Namun dari tatapan itu terpancar satu hal, dendam. "Siapa dia?" tanya muridnya. "Bukan dia yang kita takutkan," jawab Mbah Lodra dengan suara parau. "Tapi siapa yang mengutusnya kembali?" Sejak malam itu, ritual-ritual Lodra mulai terganggu. Lilin yang biasa menyala tanpa angin sering padam sendiri. Dupa yang menyala berubah warna menjadi hijau lumut. Bahkan suara para makhluk halus yang biasa hadir untuk membantu santetnya menghilang. Rumahnya yang dulu hidup dengan bisikan goib kini sunyi menakutkan. Yang paling membuatnya gelisah, satu tumbal baru yang dipersiapkan dari seorang perempuan muda di desa seberang gagal total. Perempuan itu yang telah ditandai dengan kain kafan dan air rendaman bunga 7 rupa, justru kembali sehat dan malah mengandung anak pertamanya setelah bertahun-tahun mandul. Padahal menurut perhitungan Lodra, perempuan itu seharusnya mati pada Jumat malam lewat pukul 12. Lodra merasa seperti dikurung dalam pagar yang ia buat sendiri. Ia sadar ada yang membalik ritualnya, dan tak banyak orang yang mampu melakukan itu. Hanya satu nama yang terlintas di benaknya, nama yang seharusnya sudah lenyap sejak lama, Wasito. Tapi menurut kabar yang ia terima dari murid-murid jaringan dukun, Kiai Wasito telah menghilang dari pesantren setelah kematian putrinya. Bahkan beberapa menyebut ia sudah wafat dalam laku tirakat. Yang lain percaya ia telah meninggalkan dunia manusia, memilih menyepi di gunung atau menjadi makhluk gaib. Namun Lodra merasa Wasito masih hidup dan kini sedang mengincarnya. Sementara itu, Pak To alias Kiai Wasito mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Ia tahu Lodra tak bisa diserang dari luar seperti Ki Kasiman. Ilmu pengikatnya jauh lebih kuat, dikelilingi oleh lapisan penjaga gaib dan murid-murid yang fanatik. Maka jalan satu-satunya adalah memecah kekuatan dalam rumahnya sendiri. Pak To menyusun rencana. Ia menyamar menjadi penjual cangkul dan alat pertanian keliling masuk ke wilayah Gondang Legi dengan karung di pundak dan caping lebar menutupi wajah. Ia berjualan dari kampung ke kampung kecil sekitar rumah Mbah Lodra, menawarkan alat-alat dengan harga murah. Banyak warga yang heran, kenapa ia mau jual murah. Namun tak satu pun curiga bahwa yang dijual bukan sekedar cangkul biasa. Beberapa cangkul yang ia jual telah ia bacakan mantra penghancur pagar gaib. Saat alat-alat itu digunakan oleh warga, getarannya akan masuk ke dalam tanah dan merambat ke pagar gaib Lodra yang tertanam di sekeliling rumahnya. Hasilnya mulai terasa seminggu kemudian. Seekor ayam cemani milik Lodra mati mendadak di kandangnya. Air kendi yang biasa dipakai untuk ritual berubah menjadi darah pekat. Dan yang paling menakutkan, salah satu murid Lodra kerasukan makhluk gaib yang mengaku dikirim oleh yang dulu pernah mengubur segel iblis di bawah sajadah. Lodra langsung memerintahkan seluruh pagar gaib diperkuat, tapi terlambat. Malam Jumat berikutnya,
saat ia hendak mengadakan ritual pengikat roh untuk proyek santet barunya. Lilin padam saat mantra pertama dibaca. Kendi pecah sendiri dan sosok perempuan berkerudung putih muncul berdiri di pojok ruangan dengan mata hitam dan darah menetes dari matanya. Lodra tersungkur. "Apa kau Aisyah?" desisnya. Tapi sosok itu tak menjawab. Ia hanya menunjukkan ke arah api dupa yang mendadak membentuk wajah Kiai Wasito. Lodra pingsan seketika. Saat terbangun, ia mendapati seluruh dupa terbakar habis, kitab mantranya hangus, dan seluruh muridnya hilang entah kemana. Desa gempar. Warga menyebut Mbah Lodra mulai gila. Ia bicara sendiri, ia tertawa di tengah malam, dan setiap pagi ia meludahi bayangannya sendiri di kaca. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Pak To. Ia menatap langit sore yang kemerahan sambil berzikir. Dua telah merasakan, tinggal satu. Tapi ia tahu, dukun Wijil adalah yang paling berbahaya. Ilmunya lebih sunyi, lebih halus, dan lebih sulit dilacak. Ia tidak memiliki murid. Ia tidak menampakkan diri, tapi kekuatannya menjalar seperti akar pohon tua, sunyi, dalam, dan menghancurkan perlahan dari dalam. Pak To tahu pertempuran terakhirnya akan menantang seluruh iman dan kekuatannya. Tapi sebelum itu, ia harus menyiapkan dua hal. Menutup jejak agar tak terbaca oleh Wijil, dan melindungi dusun Ngelarangan agar tak jadi korban balasan. Malam itu, ia menulis ayat dalam huruf Arab gundul di selembar daun lontar, lalu membakarnya dan menaburkan abunya ke halaman belakang rumah Pak Burhan. Ia tahu medan akan segera berubah. Dan jauh di dalam kabut hutan, dukun Wijil berdiri menatap cahaya kecil di langit. Ia tersenyum. "Akhirnya kau keluar juga, Wasito." Desa Gondang Legi mulai terasa ganjil. Warga yang selama ini tunduk pada pengaluh Mbah Lodra kini mulai menjaga jarak. Rumah dukun tua itu yang dahulu dikeramatkan kini tampak seperti rumah kosong berpenghuni makhluk lain. Atapnya mulai ditumbuhi lumut, pagar-pagar anyaman bambunya mengelupas, dan suara-suara aneh sering terdengar dari dalam. Suara perempuan menangis, tawa anak kecil, dan lolongan yang tak seperti suara manusia ataupun hewan. Sejak malam ritualnya gagal, Mbah Lodra tak lagi utuh secara batin. Murid-muridnya tak ada yang kembali. Bahkan Rogo, murid utamanya yang telah bersamanya sejak 20 tahun lalu, kabur tanpa jejak. Lodra sendiri lebih banyak mengurung diri, duduk di pojok pendopo sambil berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dikenal. Terkadang menangis, kadang tertawa, dan kadang menyayat kulit tangannya sendiri dengan kuku. Yang tak disadarinya, ia sedang diserang balik oleh kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Ilmu pengikat jiwa yang selama ini ia pakai untuk mengunci tumbal dan menyerap energinya ternyata mulai memakan balik tuannya sendiri. Sebab ada satu hal yang tidak ia perhitungkan. Aisyah bukan hanya seorang anak suci, dia juga pernah menjadi penghafal Quran. Jiwa seperti itu, ketika dipaksa menjadi tumbal melalui jalur kotor, tidak akan tenang. Ia akan mencari jalan pulang, atau jika tidak, akan mencari jalan untuk menghancurkan semua yang memaksanya. Dan Aisyah memilih yang kedua. Beberapa malam berturut-turut Lodra bermimpi duduk di ruang gelap dengan dinding penuh darah. Di hadapannya ada 3 sosok duduk melingkar, dirinya sendiri, Ki Kasiman, dan dukun Wijil. Tapi kepala mereka bukan kepala manusia. Mereka bertiga memiliki wajah seperti tengkorak. Di tengah ruangan itu, Aisyah berdiri diam dengan mukena putih terbakar separuh, membawa mushaf kecil yang mengeluarkan cahaya menyilaukan.
Setiap kali ia mencoba berbicara dalam mimpi itu, darah keluar dari mulutnya. Dan saat ia bangun, mulutnya benar-benar berdarah. Malam keempat lebih parah. Ia kerasukan. Tapi yang masuk bukan jin sembarangan. Itu adalah pantulan ilmunya sendiri. Tubuhnya kejang, mata terbalik. Ia menjerit dalam bahasa kuno yang bahkan ia sendiri tak pernah ajarkan. Tubuhnya membentur-bentur dinding, kepalanya menghantam tiang rumah. Di tengah kegilaan itu, ia menulis dengan darah di lantai pendoponya. "Aku menolak tumbal ini." Kejadian ini membuat geger satu desa. Beberapa warga yang masih setia datang membawa sesaji dan bantuan, tapi semuanya ditolak. Bahkan seekor ayam cemani yang diletakkan di depan rumah Lodra untuk menenangkan penguasanya, mati mendadak dengan mata melotot dan darah keluar dari telinga. Warga yakin Mbah Lodra sudah tak lagi dihuni oleh dirinya sendiri. Di tempat lain, di balik bilik kecil rumah belakang Pak Burhan, Pak To, yang sejatinya Kiai Wasito, sedang menyusun langkah terakhir untuk menuntut kekuatan Lodra sepenuhnya. Ia tahu, jika dibiarkan, jiwa Lodra bisa menjadi wadah terbuka bagi jin-jin liar yang lebih berbahaya. Maka malam itu, ia mengambil air dari sumur tua di samping masjid, mencampurnya dengan 7 helai rambut Aisyah, dan membaca doa pemutus ikatan batin dari kitab gurunya. Air itu ia kirimkan melalui anak kecil penjual tempe yang biasa lewat gondang legi, dengan pesan, "Sirami halaman depan rumah itu. Tak perlu bicara apapun." Anak itu tanpa paham apa-apa melakukannya dengan polos. Dan di saat air itu menyentuh tanah rumah Mbah Lodra, teriakan menggema dari dalam rumah. Lodra merangkak keluar rumahnya, matanya merah, lidahnya menjulur seperti terbakar. Ia mencoba menggapai tanah, tapi tangannya seperti menolak menyentuh bumi. Ia berteriak, "Aku pemilik ilmu ini! Aku tuannya!" Namun bumi sudah tak lagi menerimanya. Tanah menolaknya. Paku gaib yang selama ini ia tanam di 4 penjuru rumahnya mencair menjadi lumpur. Dan di langit sore itu, awan berbentuk sajadah melayang pelan ke barat. Mbah Lodra pingsan lalu lumpuh. Ia masih hidup, tapi tubuhnya kaku, matanya terbuka, mulutnya melongo. Ia hanya bisa menangis setiap malam, dan konon bila didengar seksama, suara yang keluar dari tenggorokannya adalah bacaan ayat-ayat pendek, seolah arwah Aisyah kini menghuni sebagian dari tubuh tuanya. Warga mulai berani membersihkan rumahnya. Pagar tengkorak dibakar, sesaji dihapus. Mereka tak tahu apa yang terjadi, hanya satu yang mereka bisikkan di tiap pengajian. Mungkin Kiai Wasito belum mati. Dan desas-desus itu sampai ke telinga terakhir yang seharusnya tidak mendengar, Dukun Wijil. Berbeda dari 2 kawannya yang keras dan terang-terangan, Wijil adalah bayangan di balik kabut. Ia tidak menggunakan kekuatan besar, tapi memainkan celah. Ia tidak mengirim santet lewat jarum, tapi lewat mimpi dan getaran tanah. Jika Kasiman adalah tukang kirim kematian dan Lodra adalah penjaga ikatan jiwa, maka Wijil adalah penghapus sejarah. Ia menghilangkan bukti, menyamarkan sebab akibat, dan membuat orang lupa pernah mengenal korban-korbannya. Dan sekarang, ia menyadari dirinya sedang diburu. Malam itu, saat sedang merapal mantra di tengah ruang bawah tanah rumahnya yang tersembunyi, Wijil menyalakan dupa cendana dan meletakkan kendi berisi air kelapa yang ia campurkan dengan abu rambut. Lalu ia memanggil makhluk pelacak dari dimensi bawah. "Siapa yang mengusik saudaraku?" Asap dupa membentuk wajah yang ia kenal, wajah Kiai Wasito. Tapi bukan wajah mudanya. Ini adalah wajah tua, penuh janggut dan kerutan, sorban tergulung di leher seperti orang kampung biasa. Wijil tersenyum. "Kau akhirnya muncul, guru tua. Tapi kau datang ke medan yang salah. Aku bukan Kasiman, bukan Lodra. Aku bayangan, dan bayangan tak bisa dibunuh."
Hari-hari di dusun Ngelarangan kembali tenang. Ki Kasiman lumpuh, Mbah Lodra membisu di ambang kematian, dan warga mulai merasa seolah beban yang menekan desa selama puluhan tahun perlahan menghilang. Tapi bagi Kiai Wasito yang masih menyamar sebagai Pak Tosi tukang kebun, inilah saat paling berbahaya. Sebab sekarang ia menghadapi musuh yang tidak tinggal di rumah, tidak memiliki murid, dan tidak bisa dilacak dengan mata. Dukun Wijil, sang dukun terakhir dari 3 pemilik tumbal Aisyah, dikenal sebagai pemilik kekuatan penyesat jiwa. Ia hidup di balik kabut hutan Gedangan Lor, sebuah dusun mati yang tak tercatat dalam peta. Tidak ada jalan aspal ke sana, hanya jalan tanah yang selalu basah dan licin meski tak turun hujan. Warga percaya Wijil tak makan nasi, tak pernah tidur, dan tak punya bayangan saat siang. Ia tak kirim santet lewat boneka jerami atau jarum-jarum, tapi lewat mimpi. Ia menyusup ke bawah sadar korban, menyesatkan pikirannya, dan membuat orang kehilangan arah sampai tubuhnya sendiri menyerah. Banyak orang yang tak sadar telah jadi korban Wijil. Mereka terlihat sehat, tapi perlahan lupa siapa diri mereka, lupa anak, lupa rumah, hingga akhirnya mati di jalan dalam keadaan linglung. Dan kini, ia tahu seseorang sedang memburu jiwanya. Pada malam Jumat Kliwon, Kiai Wasito memutuskan turun gunung. Ia berpamitan secara tak langsung kepada Pak Burhan, kepala dusun yang selama ini memberinya tempat tinggal sebagai tukang kebun. Ia hanya bilang, "Kalau saya tak kembali, berarti waktu saya sudah habis." Tak ada yang bertanya lebih jauh. Bahkan Pak Burhan hanya mengangguk dan berdoa dalam hati. Perjalanan ke dusun Gedangan Lor tidak bisa dilakukan dengan kendaraan. Setelah titik tertentu, Kiai Wasito berjalan kaki selama 3 jam menembus hutan pinus dan ladang kosong. Ia hanya membawa kitab kuah gurunya, segenggam garam murni, dan potongan sajadah Aisyah. Di sepanjang jalan, ia terus membaca zikir untuk menjaga jiwanya tetap utuh. Menjelang subuh, ia sampai di batas hutan yang dipercaya sebagai pintu gaib Gedangan Lor. Tidak ada tanda-tanda perkampungan, hanya pohon-pohon tinggi dan suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari balik akar. Ia menancapkan garam di 4 penjuru, lalu membaca mantra pembuka hijab tanah kabut. Perlahan, kabut di depannya menggulung mundur. Sebuah jalur batu kecil muncul, dan di ujungnya berdiri sebuah rumah kayu tua tanpa jendela. Di depannya, Dukun Wijil sudah duduk bersila, menunggu. Ia bukan pria tua seperti Kasiman atau Lodra. Tubuhnya kurus kering, berpakaian abu-abu panjang yang tak bisa ditebak jenis kainnya. Wajahnya samar, seolah berubah bentuk setiap detik. Dan yang paling ganjil, bayangannya menempel di langit, bukan di tanah. "Kau datang juga, Kiai," gumam Wijil, suaranya seolah berbicara langsung ke dalam kepala. Kiai Wasito tak menjawab. Ia berdiri diam, membiarkan diam menjadi zikirnya. "Kasiman bodoh, Lodra sombong, tapi aku hanya kabut. Kau tak bisa membunuh kabut." Lalu Wijil mengusap tanah di depannya, dan dalam sekejap, Kiai Wasito jatuh pingsan. Tapi ini bukan pingsan biasa, ini adalah jebakan mimpi. Dunia bawah sadar yang dikendalikan penuh oleh Wijil. Disinilah medan sebenarnya mulai. Wasito terbangun di sebuah tempat asing. Ia berdiri di pesantrennya sendiri, tapi semuanya terbakar. Para santri berteriak. Aisyah berdiri di tengah api, memanggil-manggil namanya. Tapi tiap kali ia berlari ke arah putrinya, tubuhnya menembus api. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di kejauhan, tapi tak bisa mendekat. Suara Wijil menggema dari langit. "Ini bukan mimpimu, Kiai. Ini ruang milikku. Di sini kau hanya bayangan." Wasito menutup mata. Ia tahu ini bukan nyata, tapi rasa sakit, panas, dan suara tangisan Aisyah terasa begitu meyakinkan. Ia nyaris kehilangan kendali, tapi ia membuka kitab tuanya yang bahkan dalam mimpi masih ia bawa. Dan saat ia menyentuh halaman yang tertulis, "Bait Kadim Penolak Tipu Daya," ia membaca pelan.
bi ismi Rabbil Alamin, la yukhalifu al-haqqu ru'yal batil. Dengan nama Tuhan segala alam, tidak mungkin kebenaran tertipu oleh mimpi palsu. Tiba-tiba api padam, pesantren menghilang. Aisyah berdiri di depannya, bukan lagi dalam tangisan, tapi dalam ketenangan. Ia tersenyum, lalu berkata, "Abah, dia menunggumu di bawah." Dan dunia mimpi itu runtuh. Wasito bangun di tanah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Wijil kini berdiri tepat di hadapannya, tubuhnya menggigil. Ia tidak menyangka ada orang yang bisa melawan balik di dalam dunia mimpinya sendiri. Dan lebih parah lagi, ia tidak bisa kembali ke tubuh mimpi yang ia kendalikan. Wasito berdiri, membuka sajadah Aisyah dan meletakkannya di tanah. Ia membaca ayat kursi 11 kali dan dengan garam yang tersisa, ia buat lingkaran di sekitar Wijil. Kau suka bermain di bawah sadar, tapi ini sadar, ini nyata, dan di sini hukum Tuhan lebih tinggi dari segala kabut. Dengan satu teriakan takbir, lingkaran itu membakar tanah. Tubuh Wijil terangkat, tubuhnya melengkung seperti terbakar dari dalam. Bayangannya yang ada di langit pecah berkeping-keping. Ia menjerit, tapi bukan sebagai manusia. Suaranya kini seperti burung gagak dan serigala bercampur jadi satu. "Aku tak bisa mati!" teriaknya. Wasito hanya menunduk dan membaca satu kalimat terakhir. "Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ledakan cahaya terjadi dan hutan Gedangan Lor mendadak sunyi. 3 hari kemudian, warga menemukan tubuh Dukun Wijil tergeletak di ujung hutan. Matanya buta, lidahnya keluh, dan ia tak ingat siapa namanya. Sejak hari itu, ia hidup sebagai orang linglung, dibawa ke panti sosial, lalu menghilang dari sejarah. Kyai Wasito kembali ke dusun Ngelarangan. Tak ada yang tahu bahwa 3 dukun paling ditakuti di wilayah selatan telah dihancurkannya seorang diri. Ia kembali bekerja sebagai tukang kebun, tapi hatinya tenang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Aisyah wafat, ia bermimpi. Tapi kali ini tidak ada api, tidak ada darah, hanya seorang perempuan muda di taman pesantren yang sedang membaca Al-Quran. Lalu tersenyum dan berkata, "Abah, Aisyah sudah pulang. Terima kasih." Dunia gaib tak pernah benar-benar diam. Ketika satu kekuatan tumbang, riaknya menyebar hingga ke pelosok alam. Demikian juga saat 3 dukun paling ditakuti di lereng selatan Gunung Garang, Ki Kasiman, Bahlodra, dan Dukun Wijil lenyap dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan. Angin berubah arah. Dan manusia-manusia yang selama ini hanya bisa tunduk mulai berani melihat ke langit. Namun satu hal yang tetap mereka jaga, mereka tak pernah menyebut nama siapa yang menyebabkan perubahan ini. Di dusun Ngelarangan, Pak To si tukang kebun tetap menyapu halaman rumah kepala dusun Pak Burhan setiap pagi. Topinya lebar, bajunya lusuh, dan langkahnya pelan. Ia sering terlihat menetap pot bunga atau memetik daun-daun kering, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi entah kenapa, setiap kucing dan burung yang ada di sekitar halaman tak pernah berani mendekatinya. Beberapa anak kecil bilang pernah melihat bayangan Pak To bergerak sendiri, berbeda arah dari tubuhnya. Ada pula warga yang mengaku melihat cahaya seperti api biru keluar dari kamar belakang rumah Pak Burhan saat malam Jumat Kliwon. Tapi semua diam, tak ada yang bertanya, tak ada yang membahas. Namun dampak dari tumbangnya 3 dukun itu terasa sangat nyata. Warga desa Tempel Rejo yang dahulu selalu menyumbang sesajen ke rumah Mbah Lodra tiap malam Selasa Wage, kini berhenti total. Mereka berkumpul di masjid, menggelar yasinan, dan membakar kain kafan bekas ritual yang selama ini mereka simpan atas perintah dukun. Di desa Gedangan Wetan, sejumlah warga membongkar batu besar di pinggir hutan yang selama ini dianggap pantangan untuk disentuh. Ternyata di bawahnya terkubur topeng dan tulang kecil, dugaan kuat sebagai bagian dari pengikat nyawa tumbal. Beberapa warga jatuh pingsan saat pembongkaran, tapi tetap melanjutkan dengan semangat yang baru. Mereka tahu waktu gelap sudah selesai. Namun suara paling keras datang dari anak-anak muda desa. Mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan dari ancaman santet dan guna-guna mulai berani menghapus lambang-lambang gaib dari dinding rumah seperti cap telapak tangan merah atau rajah berbahasa Jawa kuno.
Bahkan beberapa dari mereka mulai mengembalikan mushaf Quran ke ruang tamu yang dulu dipaksa disimpan di kamar belakang karena konon mengganggu arwah penjaga rumah. Dan semua perubahan itu bermula sejak Pak To datang ke Ngelarangan. Sebuah panti sosial di Kabupaten Gunung Kidul menerima seorang laki-laki tua dengan kondisi linglung tanpa identitas. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan hanya bisa duduk bersila. Tapi yang membuat petugas panti terkejut adalah setiap menjelang maghrib, ia tiba-tiba berdiri dan mengumandangkan azan dengan suara keras. Ia tak pernah bicara apapun, tapi tetap membaca ayat-ayat pendek dalam sholatnya. Para pengurus menamainya Siman karena saat ditanya namanya, ia hanya menyebut Ki Siman, Ki Siman. Salah satu ustadz yang diminta memeriksanya menyimpulkan, orang ini dulu sakti, tapi jiwanya dikurung dalam tubuhnya sendiri. Warga dari wilayah barat Ngelarangan tahu siapa Siman sebenarnya, tapi mereka diam. 3 minggu setelah kejadian terakhir, Kiai Rohman dari Pondok Pesantren Al-Falah mengundang 5 kiai sepuh dari wilayah selatan. Pertemuan dilakukan diam-diam di masjid tua yang diyakini sebagai peninggalan Mbah Mahfud Al-Banyumas. Topik pertemuan tidak tercatat, tidak ada notulen, tidak ada kamera. Tapi menurut salah satu santri yang menguping dari balik dinding kayu, para kiai hanya membahas satu nama, Wasito. Beliau belum wafat, Kiai? Tanya Kiai Idrus. Tidak, tapi dunia tak akan mengenal wajahnya lagi. Ia telah menjadi nama, jawab Kiai Rohman. Apa kita perlu undang kembali ke pesantren? Tanya yang lain. Rohman menggeleng. Biarkan beliau jadi penjaga sunyi. Beliau sudah kehilangan Aisyah, jangan kita cabut pula kesunyiannya. Dan pertemuan itu selesai dengan satu kalimat dari Kiai Rohman yang diingat semua santri malam itu. Kadang, Tuhan menyembunyikan wali bukan di langit, tapi di balik caping lusuh tukang kebun. Suatu sore, Pak To meminta izin kepada Pak Burhan untuk membersihkan ladang kosong di samping masjid tua. Tanah itu dikenal angker karena konon menjadi tempat pemakaman tumbal sejak zaman penjajahan. Bahkan warga tak pernah berani lewat sana selepas maghrib. Tapi Pak To mencangkul tanah itu pelan-pelan, menyiram dengan air zikir, menanam bunga melati dan mawar. Setiap lubang tanam ia bacakan doa pelan. Dan pada malam ke-7 setelah taman itu jadi, warga melihat bunga-bunga di sana mekar serempak, padahal belum musimnya. Bahkan satu pohon melati tua di pojok ladang mengeluarkan wangi yang sangat kuat, membuat beberapa anak kecil menangis tiba-tiba. Mereka bilang bunga itu seperti senyum Mbak Aisyah. Tak ada yang menyangkal, dan semenjak itu tak ada lagi yang berani mengganggu Pak To. Bahkan tukang parkir pasar yang dikenal kasar menunduk saat bertemu beliau dan mencium tangan. Pak To tetap diam, ia hanya menanam, tapi setiap kali angin sore bertiup melewati taman itu, terdengar suara lirih. Abah, jangan berhenti berdoa, masih banyak anak yang dikorbankan. Pagi itu, udara di dusun Ngelarangan berbeda. Kabut lebih tipis, angin lebih hangat, dan ayam-ayam berkokok lebih awal dari biasanya. Tak ada tanda akan terjadi apa-apa, tapi sesuatu memang telah terjadi, meski tidak banyak yang menyadarinya. Di belakang rumah kepala dusun Pak Burhan, Pak To tidak terlihat menyapu seperti biasa. Pot-pot tanaman tersusun rapi, cangkul tergantung di dinding, dan alas sandal kayunya tersusun bersih di depan pintu kecil kamar. Tapi tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Pak Burhan, yang biasanya tak terlalu peduli soal pagi itu, tiba-tiba merasa gelisah. Ia mengetuk pintu pelan. "Pak To?" Tak ada jawaban. "Pak To, ini saya, Burhan." Masih sunyi. Ketika pintu dibuka, kamar itu kosong. Hanya tersisa sajaah yang masih hangat, seteko air setengah penuh, dan sebuah kantong kain kecil berisi segenggam garam, potongan sajadah terbakar, dan selembar daun lontar bertuliskan huruf Arab gundul. Di sampingnya, terselip secarik kertas yang hanya berisi kalimat sederhana. "Jika kau temukan ini, berarti tugasku sudah selesai. Aisyah sudah pulang. 3 sumber kegelapan telah dipadamkan. Tapi tumbal tidak akan berhenti selama manusia masih mengagungkan kekayaan lebih dari anaknya sendiri." Pak Burhan terduduk diam. Ia menatap sajadah itu seolah bisa berbicara.
Ia tahu Pak To bukan siapa-siapa dan sekaligus bukan manusia biasa. Beberapa hari kemudian, warga mulai bertanya-tanya, "Kemana Pak To? Ada yang lihat dia pergi? Naik apa dia?" Tak ada yang bisa menjawab, bahkan tukang ojek langganan tak pernah mengantar atau menjemput. Tidak ada jejak di tanah, tidak ada saksi, bahkan kamera CCTV warung sebelah tidak menunjukkan kehadiran siapapun di waktu Pak To diduga pergi. Tapi yang paling aneh adalah taman kecil di samping masjid tua. Mawar dan melati yang ditanam Pak To berhenti mekar di hari ia menghilang, tapi daunnya tetap segar, tanahnya tetap lembab, dan setiap malam Jumat muncul bau wangi samar seperti dupa dan tanah basah bercampur kembang 7 rupa. Anak-anak muda yang mulai tertarik dengan ilmu agama sering berkumpul di sana, membaca Yasin atau mengaji pelan-pelan. Mereka tak pernah mengaku taman itu keramat, tapi dalam hati mereka percaya tempat itu telah dijaga oleh seseorang yang tidak meminta dikenang, tapi pantas untuk diingat. Kabar tentang hilangnya 3 dukun sakti menyebar hingga ke pesantren-pesantren di pesisir selatan Jawa. Beberapa kiai sepuh diam-diam memeriksa lokasi-lokasi bekas aktivitas gelap dan menyimpulkan hal yang sama. Semua energi negatif di wilayah itu telah ditutup oleh kekuatan yang tidak bisa ditakar manusia biasa. Kiai Hasan dari Banyumas bahkan berkata di hadapan para santrinya, "Di zaman ini, wali tidak turun dari langit. Ia lahir dari luka paling dalam, kehilangan anak, kehilangan rumah, tapi tidak kehilangan iman." Beberapa orang yang masih percaya ilmu hitam mulai meninggalkan laku tirakatnya. Ada yang membakar buku mantra, ada yang membongkar pusaka di bawah ranjang, dan ada pula yang datang ke taman ngelarangan, diam-diam menanam bunga sambil menangis. Mereka tak pernah mengaku dosa, tapi hati mereka tahu mereka telah dikalahkan oleh tukang kebun. Di pesantren kecil di lereng barat Gunung Garang, seorang santri bernama Fadli sedang membersihkan perpustakaan tua. Saat memindahkan rak paling bawah, ia menemukan kitab kuno tanpa judul. Isinya penuh tulisan Arab gundul dan raja-raja rumit. Tapi yang membuatnya merinding adalah lembar terakhir kitab itu. Di sana tertulis kalimat dalam aksara Jawa halus, "Jika engkau kehilangan anak, jangan cari balasan dengan darah. Carilah cahaya. Tapi jika darah telah mengalir, maka tutuplah jalan agar tak ada lagi anak menjadi tumbal. Sebab nyawa anak adalah titipan, bukan umpan." Tertulis di bawahnya dalam huruf Arab yang rapi, Wasito bin Jabar. Fadli membawa kitab itu ke kiainya. Sang kiai hanya membaca pelan lalu tersenyum. Sudah waktunya ilmu ini muncul lagi, tapi bukan untuk membalas, untuk menjaga. Siapa beliau kiai? Sang kiai menatap langit senja dan menjawab, "Seseorang yang pernah dikira tukang kebun, tapi sejatinya penjaga negeri dari dalam gelap." Kisah Kiai Wasito berakhir seperti bagaimana ia hidup, diam, sunyi, tanpa pengakuan. Tapi kisahnya tetap hidup di tanah yang ia tanami, di bunga yang ia sirami, dan di wajah-wajah anak muda yang kini tak lagi takut menyebut nama Allah lebih keras dari suara santet. Di malam-malam tertentu, beberapa warga yang berjalan lewat taman belakang masjid mengaku mendengar suara sapu lidi menyapu pelan meski tak ada siapa-siapa. Dan jika ditanya siapa suara itu, semua orang akan tersenyum tanpa menjawab. Karena di dusun ini, semua orang tahu, Pak To bukan tukang kebun biasa. Ia adalah ayah yang kehilangan anaknya, lalu menanam doa di atas tanah yang pernah menghisap darah.